Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku sekalian sekota Bontang. Jumpa dengan saya dalam pembelajaran Simple Jago, kerjasama antara PKTV Bontang dengan Dinas Pendidikan Kota Bontang. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan tetap sehat, kuat, semangat, dan jangan lupa menjaga kesehatan tubuh dengan mengikuti protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker ketika berada di luar rumah dan sering mencuci tangan, kemudian jaga jarak senantiasa dan jauhi kerumunan yang ada, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur supaya sehat, kuat, bugar dalam menjalankan aktivitas, secara khusus untuk belajar di rumah masing-masing. Oke, kita akan belajar bersama pada materi klasifikasi SAT dengan subtopik asam, basa, dan garam. Oke, sebelum kita masuk dalam materi pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, meminta kekuatan dan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita lanjut dalam materi pada pagi hari ini, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Samuel Pasarangan, guru di SMP Negeri 7 Bontang. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada saat ini, yang pertama, mengelompokkan sifat larutan asam, larutan basa, dan larutan garam melalui alat dan indikator yang tepat. Yang kedua, melakukan percobaan sederhana dengan bahan-bahan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran: menjelaskan sifat atau ciri asam, menjelaskan sifat atau ciri basa, menjelaskan sifat garam, menyebutkan contoh asam, basa, dan garam, menjelaskan indikator alami dan buatan. Anak-anakku sekalian yang hebat, coba perhatikan gambar berikut. Ada beberapa jenis buah, kemudian ada beberapa bahan yang kita gunakan sehari-hari di rumah seperti sabun, sampo, dan lain-lain. Tidak asing bagi kalian bahwa pernah kalian merasakan atau memakan buah, misalnya jeruk atau apel. Bagaimana rasanya kira-kira? Atau ketika kamu mandi, tidak sengaja kamu menggunakan sabun dan masuk dalam mulut, bagaimana rasanya? Nah, dari gambar yang telah kamu lihat, kita akan melihat bahwa yang pertama, asam. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air akan melepaskan ion H+. Jadi, pembawa sifat asam adalah ion H+, atau ion hidrogen, sehingga rumus kimia asam selalu mengandung atom hidrogen. Sifat asam, sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, ketika kamu makan misalnya jeruk, tentu rasanya masam. Salah satu sifat asam adalah berasa asam.
Kemudian memerahkan kertas lakmus. Memerahkannya, artinya kalau kertas lakmus merah itu tetap merah dalam asam. Lakmus biru akan menjadi merah ya dalam asam. Kemudian menghasilkan garam dan gas hidrogen saat bereaksi dengan beberapa logam. Contoh, Ca ketika bereaksi dengan CH3COOH akan menghasilkan CH3COO2 kali tambah ion hidrogen. Sifat asam yang berikut menghasilkan gas karbon dioksida saat bereaksi dengan senyawa karbonat atau CO3-2- dengan persamaan reaksi CaCO3 ditambah dengan CH3COOH akan menghasilkan CH3COO2 kali tambah H2CO3. Karena H2CO3 atau disebut dengan asam karbonat bersifat tidak stabil, sehingga langsung berubah menjadi karbon dioksida dan air seperti ditunjukkan pada persamaan di bawah ini. H2CO3 akan menjadi CO2 tambah H2O. Berikutnya, saat dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidrogen. Nah ini contohnya. CH3COOH akan menjadi H plus tambah CH3COOH, kemudian HCl akan menjadi ion H dan ion Cl dan memiliki pH kurang dari 7. Itulah sifat dari asam. Kemudian contoh asam. Pada larutan cuka itu terdapat asam asetat atau dengan rumus kimia CH3COOH. Kemudian pada jeruk atau pada tomat dan sayuran terdapat asam askorbat dengan rumus kimia C6H8O6. Asam sitrat terdapat pada jeruk dengan rumus kimia C6H7H6. Asam nitrat itu terdapat biasanya pada digunakan untuk bahan pupuk atau HNO3. Asam klorida atau rumus kimia HCl itu terdapat dalam lambung. Asam fosfat itu pada deterjen, juga terdapat pada pupuk. Asam fosfat itu rumus kimianya H3PO4. Kemudian asam benzoat atau C6H5COOH itu terdapat pada bahan pengawet makanan. Nah itu beberapa contoh dari asam yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itulah tadi asam. Nah sekarang kita melangkah pada basa. Dalam keadaan murni, basa umumnya berupa kristal padat dan bersifat kaustik, artinya merusak kulit. Beberapa produk rumah tangga seperti deodoran, obat mah atau antasid, dan sabun serta deterjen itu mengandung basa. Basa adalah suatu senyawa yang jika dilarutkan dalam air itu dapat melepaskan ion hidroksil atau OH-. Sifat dari basa atau ciri basa yang pertama, berasa pahit atau licin, membirukan kertas lakmus. Membirukan
kertas lakmus. Jadi kata kuncinya adalah membirukan. Kalau kertas lakmus biru dimasukkan ke dalam larutan basah, maka akan tetap biru. Ya. Kemudian kalau lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan asam, maka akan berubah menjadi biru. Jadi sekali lagi bahwa kertas basah membirukan kertas lakmus. Kalau asam tadi memerahkan kertas lakmus. Kemudian memiliki pH lebih dari 7. Saat dilarutkan dalam air, itu akan menghasilkan ion hidroksil. Nah, coba perhatikan persamaan reaksi di bawah ini. NH4OH. Maka ketika dilarutkan dalam air, maka akan terurai menjadi ion NH4 plus dan OH-. Yang kedua, NaOH akan terurai menjadi Na plus dan OH-. Kemudian contoh basah. Aluminium hidroksil dengan rumus kimia AlOH 3 kali itu terdapat di dalam deodoran dan obat MA. Yang kedua, kalsium hidroksida atau rumus kimianya CaOH 2 kali itu terdapat dalam plester. Ya, plester itu yang biasa digunakan ketika ada luka. Itu di plester itu di dalamnya terdapat kalsium hidroksida. Kemudian berikutnya contoh basah adalah magnesium hidroksida atau rumus kimianya MgOH 2 kali itu terdapat dalam obat pencahar, dan natrium hidroksida atau NaOH terdapat dalam sabun. Itulah beberapa contoh dari basah. Setelah kita belajar tentang asam dan basa, yang berikutnya adalah garam. Ketika larutan asam direaksikan dengan basa, maka ion hidrogen atau H+ dari asam akan bereaksi dengan ion OH- dari basa dan akan membentuk molekul air dengan persamaan berikut. H+ ditambah OH- terbentuk H2O. Karena air bersifat netral, maka reaksi asam dengan basa disebut reaksi penetralan. Yang walaupun hasilnya tidak selamanya netral, tergantung dari sifat asam dan basa itu yang bereaksi. Kemudian berikutnya adalah sifat dari garam. Salah satu sifat garam adalah mampu mengantarkan arus listrik. Kalau tadi asam dan basa itu bisa mengubah kertas lakmus merah dan lakmus biru, pada garam itu tidak mengubah warna lakmus, baik lakmus merah maupun lakmus biru. Jika terbentuk dari asam kuat, ini yang saya sebut tadi bahwa walaupun disebut reaksi penetralan, tapi tergantung dari asam atau basa, apakah kuat atau lemah. Jika terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, maka garam akan bersifat asam. Sebaliknya, jika terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, maka garam yang terbentuk akan bersifat basa. Kemudian berikutnya sifat dari garam adalah bila terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, maka garam akan bersifat netral. Misalnya yang
populer adalah garam dapur atau yang disebut dengan rumus kimia NaCl. Dan garam itu memiliki pH 7. Jadi kalau tadi pH asam kurang dari 7, pH basa lebih dari 7, garam itu netral sehingga pH-nya sama dengan 7. Mari anak-anakku sekalian simak contoh reaksi pembentukan garam berikut. Ketika asam ditambah dengan basa, maka akan membentuk garam dan air. Contoh yang pertama, HCl atau asam klorida ditambah dengan NaOH atau natrium hidroksida akan menghasilkan natrium klorida atau ini yang disebut dengan garam dapur dan H2O. H+ dan OH- itu akan membentuk air atau H2O. Sedangkan Na+ dan Cl itu akan membentuk natrium klorida. Perhatikan skemanya ya. Saya kira jelas pada gambar yang Bapak tampilkan. Contoh yang kedua. Ini ketika HCl atau HCl ditambah dengan BaOH 2 kali, maka akan menghasilkan BaCl2 tambah H2O. Nah, ini nanti akan untuk persamaan reaksi, untuk lebih jelasnya nanti anak-anakku sekalian akan lebih mendalami pada tingkat SMA. Sama halnya dengan contoh yang pertama tadi, skemanya silakan diperhatikan. Jadi HCl, kenapa ada 2 di depannya? Itu hanya untuk menyamakan yang di sebelah kiri dengan sebelah kanan. Sehingga terjadi keseimbangan antara hidrogen yang ada di kiri dan yang ada di kanan. Kemudian Cl yang ada di kiri dan yang ada di kanan itu harus sama jumlahnya. Di sebelah kiri ditambah dengan 2 HCl. Di situ kan di sebelah kanan ada 2 H2O. Karena di situ ada 2H, kemudian di OH dalam kurung 2 kali, itu berarti ada 4. Sehingga di sebelah kiri juga dan kanan itu terdapat 4 atom H atau unsur H. Sama dengan Cl. Cl di situ BaCl2, berarti ada 2 Cl. Sehingga di sebelah kirinya harus dikalikan dengan 2. Saya kira jelas ya anak-anakku sekalian. Kemudian satu lagi contoh yang Bapak tampilkan. H2SO4 dengan 2KOH akan menghasilkan K2SO4 ditambah dengan 2H2O. Ini juga terjadi namanya reaksi kesetimbangan menyamakan unsur yang ada di sebelah kanan dengan di sebelah kiri. Jadi H2SO4 itu adalah asam yang dikenal dengan asam sulfat dan KOH itu adalah basa. Itulah beberapa contoh reaksi penetralan dari asam dan basa, itu akan membentuk garam ditambah dengan H2O. Jadi itu adalah materi kita. Yang pertama bahwa ada asam, ada basa, dan ada garam. Nah, saya kira jelas ya untuk yang sesuai dengan tujuan yang Bapak sampaikan tadi, bahwa yang harus kalian pahami adalah mengenal
sifat atau ciri dari asam, mengenal sifat atau ciri dari basa, ciri dari garam, kemudian contoh asam, basa, dan garam. Nah, yang berikut adalah indikator asam, basa, dan garam. Yang pertama itu adalah indikator alami. Indikator alami ada beberapa macam yang bisa kita ambil dari alam. Kenapa disebut indikator alami? Karena itu tersedia di alam. Contoh, ada kunyit, ya. Kemudian ada bunga mawar, ada kubis merah, dan ada beberapa lagi yang bisa digunakan sebagai indikator alami. Sebagai contoh, misalnya ekstrak kulit manggis itu berwarna ungu. Jika diteteskan larutan asam, maka akan terjadi perubahan warna dari ungu menjadi coklat kemerahan. Ketika diteteskan larutan basa, maka akan terjadi perubahan warna dari ungu menjadi biru kehitaman. Jadi itu adalah salah satu contoh indikator alami. Dan beberapa yang lain seperti kunyit, ya, saya kira jelas warna kunyit, ya, pasti kuning. Kemudian indikator buatan. Oke, yang kedua adalah indikator buatan. Nah, di awal tadi pada sifat asam maupun di basa, salah satu sifatnya adalah mengubah kertas lakmus. Pada asam, memerahkan kertas lakmus, dan pada basa, membirukan kertas lakmus. Nah, kertas lakmus ini adalah salah satu contoh dari indikator buatan. Nah, lakmus merah itu merupakan salah satu indikator buatan yang berwujud kertas, sementara ada beberapa lagi yang indikator buatan seperti metil jingga, metil merah, brom timol biru, dan phenolphthalein itu berbentuk cairan. Nah, ini Bapak ulangi lagi bahwa lakmus merah pada asam dan akan menjadi biru pada basa. Jadi itu sudah ada pada sifat dari asam dan basa tadi. Kalau metil jingga dan metil merah itu akan merah pada asam dan akan kuning pada basa. Kemudian brom timol biru, kuning pada biru. Saya ulangi, untuk brom timol biru, kuning pada asam dan biru pada basa. Dan phenolphthalein itu tidak berwarna pada asam dan akan merah pada basa. Itu adalah indikator buatan. Kemudian berikut adalah bisa menggunakan pH meter dalam menentukan asam atau basa dari suatu larutan. Nah, ini ada gambar yang Bapak tampilkan. Jadi ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur pH suatu larutan atau yang disebut dengan pH meter. Nah, pengujian sifat larutan asam basa itu bisa digunakan juga menggunakan pH meter. Nah, penggunaan alat ini itu dengan cara dicelupkan pada larutan yang akan diuji. Nah, maka
pada pH meter akan muncul angka atau skala yang menunjukkan pH dari larutan tersebut. Dan yang terakhir adalah indikator universal atau umum. Ini indikator universal itu merupakan campuran dari bermacam-macam indikator yang dapat menunjukkan pH. Jadi pH dari suatu larutan, dari perubahan warnanya, itu biasanya menggunakan seperti gambar pada yang Bapak tampilkan ini. Jadi ada gambar, di situ ada warna di setiap pH, jadi dengan warna yang berbeda. Silakan diperhatikan gambar berikut. Ini yang disebut dengan indikator universal. Jadi dari tabel ada warna-warna yang tersedia ya. Jadi ada mulai dari pH, ini di sini ada pH 7 netral. Jadi saya kira itu yang Bapak bisa sampaikan pada pertemuan kali ini tentang asam, basa, dan garam. Nah, dari pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa asam itu adalah pemberi atau pembawa sifat asam, itu adalah ion H+. Kemudian sifat dari asam itu yang sering ini yang sering muncul di soal-soal ya, paling tidak itu harus anak-anakku ingat bahwa sifat asam, berasa asam, memerahkan kertas lakmus dan bersifat korosif atau menyebabkan perkaratan. Ini yang sering muncul dalam soal-soal. Jadi kertas lakmus merah di dalam asam akan tetap merah, dan kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah. Sehingga di situ kata kuncinya adalah memerahkan kertas lakmus. Itu yang diingat ya anak-anakku. Memerahkan kertas lakmus. Itu adalah sifat asam. Kalau basa, membirukan. Ya, membirukan kertas lakmus. Jadi Oke, anak-anakku yang hebat, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang asam dan basa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan apa yang kita pelajari bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalani aktivitas kita masing-masing. Supaya pelajaran kita bermanfaat, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anakku, tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap giat belajar supaya apa yang kalian cita-citakan boleh berhasil dan kalian capai. Amin.